Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali karena tadi sempat lampu mati jadi terganggu. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada kita bahwa Tuhan datang, saudaraku, dari sorga, ya. Dan Alkitab berkata bahwa setiap mata akan melihat Dia, ya. Juga mereka yang telah menikam Dia jelas menyaksikan kedatangan Tuhan dari sorga di awan-awan atau di angkasa. Dan Alkitab berkata semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Dalam Wahyu pasal pertama tadi sampai ayat yang ke-7. Ya, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7. Jadi jelas saudaraku, orang-orang yang pernah menikam lambungnya, jelas mereka menyaksikan Yesus turun dari sorga di awan-awan. Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meratap, ya, meratap karena mereka menyesal telah menolak Tuhan, mereka menyesal telah menyangkal Tuhan dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah mereka meratap dengan sangat. Mereka meratap dalam pengertian menyesal. Mereka meratap tapi mereka mau bertobat, tapi sudah terlambat. Itu makanya bagi setiap saudara dan saya yang memiliki masih banyak kesempatan, mari Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita boleh memohon belas kasihan Tuhan agar kita terselamatkan pada waktu Ia datang kali yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang, ya, saya tadi mengatakan bahwa terjadilah yang disebut pengangkatan atau rapture. Ya, kita melihat Bapak Ibu, sekali lagi kita ulang Lukas 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Ya, ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, terus pada malam itu, ya, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Ada dua orang di atas satu tempat tidur, lanjut. Yang seorang akan dibawa, ya, dan yang lain akan ditinggalkan. Yang satu akan dibawa dan yang satu akan ditinggalkan. Ya, itu terjadi saudaraku secara tiba-tiba saja. Itu tidak diduga-duga, itu tidak disangka-sangka, itu juga tidak dalam sebuah perencanaan, tapi terjadi seketika, secara tiba-tiba. Bahkan mereka tidak tahu kalau ibarat itu adalah satu pasang suami istri, maka yang satu akan tinggal, yang tinggal pun tidak tahu kapan terjadi rapture itu, pengangkatan itu. Ya, tiba-tiba saudaraku terjadi pengangkatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa akan ada yang tinggal, akan ada yang terangkat. Saudara, kenapa kita diingatkan hal ini? Ya, kenapa kita diingatkan akan hal ini? Maksudnya adalah supaya kita sangat berjaga-jaga, sangat waspada, kita jangan bermain-main. Bahwa suatu saat ketika terjadi pengangkatan itu ada yang tinggal pasti, dan akan ada yang terangkat. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita ayat ini supaya kita jangan tertinggal, jangan tertinggal. Ya, lanjut, mari kita perhatikan ayat yang kedua 35. Ya. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Terus? Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, perhatikan sudah. Pada malam hari orang tidur, dan pada siang hari ada orang bekerja. Ada yang di ladang, ada yang lagi menghilang. Ini bicara saudaraku, kedatangan Tuhan tidak harus pada malam hari
dan tidak juga harus pada siang hari. Artinya bisa terjadi bagi sebagian orang di wilayah di benua sana itu pada malam hari, di benua yang lain pada siang hari. Orang lagi bekerja. Di benua yang lain, saudaraku, Amerika jarak waktunya itu, jangka waktunya berbeda. Bisa saja di sana, di sini malam, di sana siang atau pagi atau sore. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan ya bisa pada malam hari di satu benua, bisa pada siang hari di benua yang lain, bisa siang hari atau pagi hari atau sore hari di benua yang lain. Ada yang bekerja, ada yang lagi tidur. Ya, di berbagai benua berbeda-beda jamnya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itu saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang terpenting adalah berjaga-jaga. Apakah tiap hari kita berjaga-jaga? Apakah tiap saat kita berjaga-jaga? Apakah dalam tidur kita berjaga-jaga? Apakah dalam perjalanan kita berjaga-jaga? Apakah saat kita bekerja berjaga-jaga? Apakah saat kita melakukan sebuah perencanaan tentang hal-hal yang mau kita kerjakan ke depan, tetap dalam situasi berjaga-jaga, hidup di hadapan Tuhan dalam perkenanan Tuhan dan lain sebagainya? Artinya dimanapun nantinya kita, apakah saat bekerja, apakah saat dalam perjalanan, apakah saat tidur, apakah dalam saat kita sedang merencanakan sesuatu, tetap akan terjadi pengangkatan kalau kita posisinya adalah tetap di dalam berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik bahwa ini mengingatkan kepada kita ada dua orang di tempat tidur. Ya, satu terangkat, satu ditinggalkan. Ada dua orang lagi menghilang, ada dua orang lagi di ladang. Ya, ini saudaraku adalah waktu yang berbeda. Dua orang di tempat tidur itu bicara malam hari. Bisa saja karena orang tidur pada malam hari rata-rata. Ya, menghilang atau di ladang itu bisa saja saudaraku pada siang hari. Jadi mengingatkan kepada kita kedatangan Tuhan kali yang kedua, tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang penting bagiku dan bagimu adalah mari kita berjaga-jaga. Haleluya. Mari kita berjaga-jaga. Nah, mari kita perhatikan saudaraku ayat 36 lanjut ya. Kalau ada dua orang di ladang, Ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, Ya. di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, Ya. di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ya, dua orang di tempat tidur, satu tinggal, satu akan dibawa. Dua orang lagi menghilang, satu tinggal, satu akan dibawa. Dua orang lagi di ladang, satu tinggal, satu akan dibawa. Dan murid-murid saudara, mereka bertanya kepada guru mereka, yaitu kepada Yesus sendiri. Kata mereka kepada Yesus, kata murid-murid, di mana Tuhan? Di mana mereka akan dibawa? Ya, kemana mereka akan dibawa? Di mana Tuhan? Ya, perhatikan, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, di mana ada mayat? Sekali lagi, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa mayat yang dimaksud adalah gambaran dari daging Yesus yang telah dibunuh di atas kayu salib. Ini adalah menunjuk ke situ, ya. Dan dagingnya, daging Yesus yang telah tercabik-cabik. Waktu dicambuk, tubuhnya, dagingnya terkoyak. Dan Alkitab mengatakan dagingnya telah menjadi makanan bagi orang-orang yang percaya kepadanya untuk memberikan mereka kehidupan dari hidupnya sendiri. Ya,
Mari kita lihat saudara, Yesaya 66 ayat yang ke-23 dan 24. Mari kita perhatikan, ya. Firman Tuhan. Ya. Sebab sama seperti langit. Yesaya 66 ayat 23. Firman Tuhan. Ya. Bulan berganti bulan. Bulan berganti bulan, terus. Dan sabat berganti sabat. Terus. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Terus. Mereka akan keluar, ya, dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Mereka akan keluar, ya, orang-orang yang menyembah Tuhan itu, mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Terus, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Mayat ini saudaraku adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus disamakan dengan orang yang memberontak. Disamakan dengan orang durhaka. Ya, disejajarkan oleh orang-orang yang membunuh dia. Bahwa Yesus ini adalah orang yang memberontak, menyamakan dirinya sebagai Tuhan, layak untuk dia dibunuh, disejajarkan sebagai orang berdosa. Saudara, di dalam Markus pasal 15 jelas dikatakan ayat yang ke-28. Mari kita baca saudaraku, bahwa mayat-mayat itu, mayat itu yang dikerumuni oleh burung nazar, saya terlalu yakin dan percaya bahwa itu menunjuk kepada daging Yesus yang akan dikerumuni oleh orang-orang percaya. Nanti saya akan terangkan saudaraku bagaimana kita bisa menjadi burung nazar. Bagaimana kita digambarkan seperti burung nazar. Ya, kita baca dulu saudara, Markus 15 ayat 28. Tuhan, ya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi. Ya. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya, Yesus akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Haleluya. Dan saudaraku, karena mereka menghitung, menganggap bahwa Yesus adalah orang yang durhaka, yang menyamakan dirinya sebagai Tuhan, menyamakan dirinya sebagai Allah Bapa, maka orang-orang itu membunuh dia. Jadi saudara, mayat-mayat dikatakan tadi di dalam Yesaya 66 ayat 23 yang dipandangi, yang dikerumuni oleh burung nazar, atau dalam Yesaya 66 ayat 23 dikatakan bangsa-bangsa yang menyembah Tuhan, mereka memandangi mayat yang memberontak kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dalam Markus 15 ayat 28, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga meyakini bahwa burung nazar yang dimaksud yang mengerumuni mayat itu adalah gambaran dari gereja Tuhan yang telah diperlengkapi dengan sayap burung nazar. Ya, ini burung nazar saudara. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 bahwa gereja sebelum terangkat ke tempat penyingkiran, mereka dikaruniakan, dianugerahkan sayap burung nazar yang besar. Ya, mari kita perhatikan. Silakan dibaca. Ya. Kepada perempuan itu ya. berikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, ya. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Puji Tuhan. Selama 1 masa dan 2 masa. Haleluya. Dan setengah masa. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa gereja pada waktu saat antikris menyatakan dirinya, maka gereja, orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya, orang-orang yang selama ini berjaga-jaga dengan ketat, maka apa yang terjadi? Mereka dianugerahi oleh Tuhan sayap burung nazar yang besar. Jadi saya meyakini bahwa bahwa
burung Nazar yang mengerumuni bangkai itu, bangkai Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah dibunuh, dianggap sebagai pemberontak oleh bangsa Yahudi. Saya yakin bahwa burung Nazar yang mengerumuni bangkai itu, mayatnya itu adalah gereja yang diperlengkapi dengan sayap burung Nazar. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa daging Yesus dikerumuni oleh burung Nazar? Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat 54. Inilah makanan burung Nazar untuk membuat gereja bisa terbang ke tempat penyingkirannya. Inilah kekuatan gereja kalau ia makan dari daging Yesus. Firman Tuhan. Haleluya. Ya, terus. Barang siapa makan dagingku, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, terus, ia mempunyai hidup yang kekal, terus, dan aku akan membangkitkan dia pada hari haleluya, haleluya. Saudaraku, burung Nazar yang mengerumuni bangkai itu gambaran daripada daging Yesus yang dibunuh oleh orang-orang yang memberontak kepadanya. Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja akan mengerumuni bangkai itu. Daging Yesus, inilah makanan burung Nazar. Siapa burung Nazar? Itu adalah gambaran gereja Tuhan yang akan diperlengkapi pada akhir zaman, yang akan diperlengkapi pada waktu antikristus datang. Mereka akan diberikan sayap bagaikan sayap burung Nazar yang besar, dan mereka akan terbang ke tempat perhentian, ya, tempat persembunyian dari mata antikristus. Siapa mereka yang bisa terbang? Adalah orang-orang yang selama ini menjadikan daging Yesus adalah makanan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Haleluya. Mari kita perhatikan. Sekali lagi kita baca ayat 54. Ayat 54. Ya. Firman Tuhan. Ya. Barang siapa makan dagingku, Barang siapa makan dagingku, jelas. dan minum darahku, Ya, terus. ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku. Itulah burung Nazar mengerumuni bangkai itu, saudara, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Makanya kita bisa terbang karena dikaruniakan sayap burung Nazar yang besar. Haleluya. Kita tidak akan binasa bersama dengan antikristus. Kita pasti akan disingkirkan oleh Tuhan dengan kita diberikan sayap burung Nazar yang besar untuk terbang. Haleluya. Sekali lagi lanjut, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Terus? ia mempunyai hidup yang kekal, Terus? dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Puji Tuhan. Lanjut. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Lanjut. dan darahku adalah benar-benar minuman. Puji Tuhan. Dagingku, kata Yesus, benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Saudaraku, kalau saudara pernah makan sepuas-puasnya makanan yang paling enak di dunia ini, makanan yang paling mahal di dunia ini, saya katakan, Alkitab mengatakan, dan nenek moyangmu yang pernah memakan mana apapun dan makanan apapun, mereka telah mati di padang gurun. Tapi orang yang telah memakan daging Yesus, mereka akan beroleh hidup selama-lamanya. Inilah makanan gereja Tuhan. Inilah makanan daripada burung Nazar yang sesungguhnya. Makanya burung Nazar, mereka akan mengerumuni daging ini. Saudaraku, inilah yang memberikan kekuatan kepada burung Nazar untuk bisa terbang. Inilah yang memberikan kekuatan kepada gereja Tuhan untuk lolos dari antikristus. Jangan lupa, kita, saudaraku, harus mengejar ini, karena ini makanan yang sesungguhnya yang akan memberikan kita kehidupan, yang akan membuat kita lolos dari tangan antikristus. Mari kita kejar, saudaraku, makanan yang sesungguhnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Apakah saudara selama ini sudah benar-benar mencari, mengejar apa yang disebut daging Yesus, darah Yesus di dalam perjamuan suci, atau belum?
saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa burung Raja Wali kesukaannya adalah bangkai dan darah. Ini saudara, inilah burung Raja Wali. Dan Alkitab berkata gereja diberikan sayap burung Raja Wali. Makanannya adalah darah dan daging. Coba perhatikan Ayub pasal 39 ayat 29. Mari kita perhatikan Ayub 39 ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Mari kita perhatikan ya. Firman Tuhan. Ya. Ya. Ayub 39 ayat 29 ya. Dari sana ia mengintai. Ayub 39. Ya, ayat 29 ya. Silakan. Ya, lanjut. Ya. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Anak-anaknya itu ayat berapa itu? Ya, sebenarnya. Ya, oke, baik. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Dalam terjemahan lama dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat yang ke-33 ini. Maka anak-anaknya mencaruk darah, dan di tempat ada bangkai, karena di sana juga tempatnya. Artinya saudaraku, Raja Wali dan anak-anak Raja Wali, nanti kalau saudara baca mulai dari ayat 29 ke atas sampai ayat yang ke-33, maka saudara akan menemukan ini adalah Raja Wali yang digambarkan sebagai burung Nazar, saudara. Inilah yang dimaksud. Kesukaannya adalah darah dan bangkai. Dan bangkai yang mana ini saudaraku? Yang dikejar oleh gereja. Yang dikejar oleh gereja yang dimaksud pengertian rohaninya adalah darah Yesus dan daging Yesus yang telah menjadi roti kehidupan bagi gerejanya, bagi orang-orang tebusan darahnya. Itulah yang menjadi kejaran, karena itulah makanan yang sesungguhnya, saudaraku, yang akan membuat gerejanya beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Nah, pengertian Raja Wali mengerumuni bangkai adalah gambarannya adalah menanti-nantikan di mana ada bangkai. Menanti-nantikan di mana ada bangkai, ya, menanti-nantikan Tuhan, ya. Inilah saudaraku. Nah, pengertiannya itu Raja Wali, itu burung Nazar. Tetapi ini burung Nazar adalah lambang atau gambaran dari gereja. Kalau gereja, apa kekuatannya? Apa kekuatannya? Kekuatannya adalah menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku, di mana letak kekuatanmu sebagai gereja Tuhan? Di mana letak kekuatanmu sebagai orang yang mengharapkan akan terjadi atau saudara ikut dalam sebuah pengangkatan saat Tuhan datang? Saya katakan kekuatan orang benar, kekuatan orang percaya, kekuatan gereja Tuhan adalah saat mereka bertekun di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan terus mendapat kekuatan baru. Akan mendapat kekuatan yang baru. Lanjut. Mereka seumpama Raja Wali. Mereka seumpama burung Nazar. Lanjut. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lanjut. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan saya mau katakan, siapakah mereka yang tidak akan terkapar? Siapakah mereka yang tidak akan jatuh dan tergeletak? Adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan.
seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Baliga dan Lintong Niuta, dan saudara-saudara kami yang dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kumpulkan kekuatan saudara di zaman hari-hari terakhir ini, di mana kita mendapatkan kekuatan yang baru saat kita menantikan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Bertekunlah di dalam doa dan penyembahan. Nantikan hadiratnya turun. Itu akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Bahkan kita akan terbang bagaikan Raja Wali. Saat antikristus datang, dia tidak akan bisa mengejarmu. Dia tidak akan bisa mengejar gereja Tuhan. Karena saat itu mereka akan terbang dengan sayap burung Raja Wali atau sayap burung Nasar. Haleluya. Dan mereka akan dibawa jauh dari mata antikristus. Mari dapatkan kekuatan yang baru. Mari dapatkan pemulihan. Karena kita kelelahan, saudaraku, di dalam menghadapi COVID-19 ini. Banyak orang keletihan, kelesuan, dan kelelahan. Karena banyak saudaraku yang dikasih Tuhan yang ekonominya menjadi terganggu, usahanya menjadi terganggu, pekerjaannya menjadi terganggu, dan lain sebagainya. Mereka menjadi tidak memiliki kekuatan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan terbang bagaikan Raja Wali. Dikatakan Bapak Ibu, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertekun menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertekun dalam menanti-nantikan Tuhan. Jangan bosan ya di dalam hadirat Tuhan. Nanti-nantikan hadiratnya. Nanti-nantikan sama dengan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat menyembah, kita menantikan hadiratnya. Saat menyembah, kita menantikan kedatangannya. Termasuk kedatangannya kali yang kedua. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan saat pandemi COVID-19 ini, saya terlalu yakin kalau saudara bertekun di dalam menantikan Tuhan, di dalam doa dan penyembahan saudara, maka saya yakin saudara akan diberi kekuatan yang melimpah-limpah oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, gerejanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42, mari kita baca. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 dikatakan, ya silakan. Ya. Karena itu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Lanjut. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Nanti-nantikanlah Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa merenungkan firman. Sekali lagi saya katakan, saat saudara berjalan, saat saudara dalam sebuah perjalanan, berjaga-jagalah. Saat saudara naik ke tempat tidur dan mau istirahat, berjaga-jagalah. Saat saudara sedang bekerja, berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi kita akan luput dari ketertinggalan kalau kita dalam posisi selalu berjaga-jaga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dengan baik. Apa yang akan terjadi saat Tuhan Yesus turun ke bumi bersama dengan gerejanya, menginjakkan kaki di bumi. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wahyu pasal 16
ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Ya, lihatlah, ya. aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Terus, Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. nah kita melihat Bapak Ibu, setelah gereja diangkat dan berjumpa dengan Yesus di awan-awan, nanti gerejanya akan turun bersama dengan Tuhan Yesus, menginjakkan kaki di bumi. Nanti di lain hari kita akan baca ayatnya, saudara. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berkumpullah di satu tempat yang disebut Harmagedon. Dari sanalah, saudaraku, di sanalah terjadi peperangan untuk menangkap si binatang itu, untuk menyerang dan mengalahkan, berperang. Ya, itu disebut peperangan perang Harmagedon. Ya, ini saudaraku, disitulah musuh daripada Tuhan Yesus dan gerejanya akan ditaklukkan. Ya, kita lihatlah Wahyu 11 ayat 16. Wahyu 11 ayat 16 sampai ayat 21. Kita perhatikan, ya. Ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah. Ya, silakan. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 16. Firman Tuhan. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu ayat berapa? Lanjut. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung. Wahyu berapa? 19. Ya, lanjut. Ini lanjut. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, Terus, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. ya, lanjut. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, itu tadi Bapak Ibu yang dimaksud bahwa ketika terjadi kekalahan di pihak daripada iblis, maka Tuhan memberikan mereka menjadi makanan burung-burung di udara. Ya, ayat 13 mulai, ayat 13. Ayat 13 Ya. firman Tuhan. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, Ya. dan namanya ialah Firman Allah. Ya, ini namanya adalah firman Allah. 13 diulang dulu. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, Terus? dan namanya ialah Firman Allah. Lanjut ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terus, Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. ini tentu kita mengerti, saudara, firman yang keluar dari mulut Allah dikatakan bagaikan pedang bermata dua. Lanjut. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lanjut. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Terus, Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. jadi pada waktu itu Bapak Ibu kita akan melihat kekalahan besar di pihak musuh.
kita melihat semua orang-orang hebat di atas muka bumi. Bahkan dikatakan raja-raja di bumi, panglima-panglima hebat di bumi, para pahlawan-pahlawan di bumi, dan semua penunggang-penunggang kuda di dalam orang-orang yang ahli dalam perang. Semua dikatakan mereka ditaklukkan dan daging mereka menjadi makanan bagi burung-burung di udara. Artinya bahwa ini adalah kemenangan besar gereja ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kita melihat orang-orang hebat di atas muka bumi, raja-raja di atas muka bumi, panglima-panglima di atas muka bumi, yang jago-jago perang di atas muka bumi, dan sebagainya dan sebagainya. Alkitab berkata tidak berarti apa-apa pada hari itu. Semua mereka ditaklukkan, bahkan daging mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba lanjut lagi ayat 2:19 ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Siapa binatang itu? Itulah si antikristus ya. Aku melihat binatang itu terus dan raja-raja di bumi, terus, serta tentara-tentara mereka terus, berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentara. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia. Tertangkaplah si binatang itu. Ya, tertangkaplah si binatang itu. Siapa dia? Si antikristus, pembinasa keji itu. Lanjut. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Ya, terus. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ya, dibaca sampai ayat 21 terus. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Puji Tuhan, saudaraku, inilah pesta besar kemenangan gereja Tuhan ketika Tuhan Yesus turun menginjakkan kakinya ke bumi bersama-sama dengan gereja daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan kita ikut di dalam pengangkatan pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Pastikan kita, saudaraku, berjuang mulai dari sekarang untuk kita tidak tertinggal pada saat Tuhan Yesus datang. Pastikan kita ikut disingkirkan pada waktu antikristus menyatakan dirinya. Pastikan kita mendapatkan sayap yang besar, sayap burung nazar yang akan dikaruniakan kepada kita. Pastikan mulai dari sekarang bahwa burung nazar selalu mengerumuni daging dan darah, dan itu adalah makanan gereja. Itulah daging Yesus dan darah Yesus. Kita bukan, saudaraku, pemakan daging, bukan, tapi kita telah diberikan makanan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita yang kita terima dalam perjamuan kudus. Itulah yang disebut roti yang turun dari sorga, daging Yesus dan darah Yesus yang kita makan dan minum di dalam ibadah-ibadah kita melalui perjamuan suci. Nah, saudara, kapan Tuhan datang? Pada hari Minggu kemarin saya sudah terangkan, ia datang bagaikan seorang pencuri. Datang tiba-tiba, tidak diduga-duga. Jadi saudara, coba kita lihat Yeremia 49 ayat yang ke-9. Yeremia 49 ayat yang ke-9. Silakan. Firman Tuhan. Iya. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, terus, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Sisanya pun tidak akan ditinggalkan. Lanjut. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, terus, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Jika pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sehabis-habisnya dan sepuas-puasnya. Itulah
kalau pencuri datang, dia akan datang mendadak dan dia tidak akan sisakan apa yang akan ia mau ambil dengan semua keinginannya. Dan saya mau pastikan kepada kita, saudaraku, Yesus akan datang mengambil milik kepunyaannya. Dan ia datang, saudaraku, dengan tidak diduga-duga. Saudaraku, saya tidak tahu apakah istrimu sudah menjadi milik Tuhan atau belum. Tapi kalau istrimu sudah menjadi milik Tuhan dan engkau belum menjadi milik Tuhan, dengar, Tuhan akan datang mengambil miliknya tanpa engkau tahu, tanpa engkau duga, dan dia tidak akan sisakan miliknya. Ia akan angkut semuanya, ia akan ambil semuanya, dan itu tiba-tiba, saudara. Apakah anak sudah milik Tuhan? Apakah orang tua sudah milik Tuhan? Apakah suami sudah milik Tuhan? Apakah istri sudah milik Tuhan? Saya mau pastikan di dalam nama Yesus, dia akan datang tidak diduga-duga. Dia akan datang seperti pencuri pada malam hari, dan semua miliknya akan diangkutnya dari bumi ini tanpa ada yang sisa. Itulah makanya menjadi harapan kami, saudaraku, saya dan istri, anak-anak kami, semuanya akan menjadi milik Tuhan Yesus. Mari kita berjuang mulai dari sekarang. Doa dan harapan kami, semua sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Untuk itu, saudara, mulai malam ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Karena pada waktu itu akan menjadi hari yang sangat mengerikan. Akan menjadi ratapan seluruh bangsa. Mereka akan meratapi hari itu, tapi menyesali. Tidak akan pernah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa diraih kembali. Kecuali dengan darah sendiri untuk menyelamatkan nyawa kita. Maka olehnya Bapak Ibu, setiap kita yang mendengarkan firman ini, persiapkan diri kita masing-masing. Sekali lagi doa dan harapan kami, jangan sampai ada yang tertinggal di antara kita. Mari kita siapkan diri kita, dan semua kita terangkat bersama-sama. Saya kalau menilai zaman ini Bapak Ibu, gereja menjadi muncul, saling menghakimi satu dengan yang lain. Sekali lagi, kenapa kita tidak mengoreksi diri kita, supaya kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau hakim itu bukan saya, bukan saudara, hakim itu adalah dia yang akan datang, yang kita nanti-nantikan. Izinkanlah dia akan menjadi hakim dan bukan kita. Jangan sibukkan dirimu menghakimi orang lain. Jangan sibukkan dirimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengoreksi, menilai orang lain. Tapi mari kita siapkan diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita nilai diri kita. Mana yang kurang, supaya kita dapat perbaiki. Supaya kita bisa betulkan, agar kita tidak kehilangan bagian kita saat ia datang kali kedua, menjemput kita gerejanya, menjemput kita miliknya. Sekali lagi, dia tidak akan sisakan. Semua miliknya akan diambilnya pada waktu ia datang. Semua miliknya akan diangkutnya pada waktu ia datang. Sesayang-sayangnya saudara kepada orang yang saudara paling saudara kasihi. Sekali lagi saya katakan, itu hanya titipan Tuhan kepada kita. Suatu saat dia akan datang mengambilnya. Ia akan ambil tanpa sisa. Dan dia tidak akan permisi kepada siapapun. Ia akan ambil milik kepunyaannya tanpa permisi kepada siapapun. Karena saya dan saudara adalah milik Tuhan. Dan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Tuhan. Dan ia berhak atas setiap yang sudah menjadi miliknya. Pertanyaannya, sudahkah nama saudara tercatat, tertulis dalam buku kehidupan? Maka saudara yang sudah dipastikan tertulis dalam buku kehidupan, maka saudara akan ikut terangkat pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyembah. Sebentar kita menanti-nantikan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari kita semua menyembah, mari kita semua menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu. Kami membesarkan nama-Mu. Oh Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Haleluya, mari angkat suaramu. Angkat suaramu ke surga. Sembah Tuhan. Haleluya. Yesus yang hidup, Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah keselamatan kami. Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah kemenangan kami. Haleluya. Daging dan darah-Mu Tuhan adalah, haleluya, makanan bagi kami, yang memberikan kami hidup yang kekal, yang akan membuat kami dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari saudaraku kita berdoa sebentar. Bapak, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami memiliki harapan hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Jangan tinggalkan umat-Mu, gereja-Mu, sedang jemaat-Mu yang ada di Bali Giri Lintong di Utah. Biarlah kami Tuhan terangkat bersama-sama pada waktu Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami, gereja-Mu. Semua kami terangkat, entah kami lagi tidur, entah kami dalam perjalanan, entah kami lagi bekerja, entah kami lagi melakukan sesuatu hal, perencanaan tentang apa yang akan kami kerjakan ke depan. Semuanya biarlah kami lakukan di dalam sikap berjaga-jaga, sehingga kami boleh terangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Bapa, hamba berdoa, sidang jemaat-Mu kuatkan mereka. Sidang jemaat-Mu Tuhan, tebuslah mereka oleh darah-Mu, ampunilah mereka. Dan biarlah sidang jemaat-Mu dan kami semuanya yang menanti-nantikan Engkau, yang terus berjaga-jaga, Tuhan boleh karuniakan kepada kami sayap burung nazar yang besar itu, untuk kami boleh terbang pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kalau umat-Mu sakit, sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita melakukan kepada Tuhan yang bisa kita lakukan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami akan tutup ibadah ini. Dan saudara terus lanjutkan ibadah di rumah kita masing-masing. Turunlah kiranya kasih karunia dari tahta Allah Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, itulah tinggal menyertai kita sekalian, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan amin, amin.